Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sudah memasuki puasa yang ke-18, tentu saja ada yang ke-19. Kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, dan alhamdulillah juga guru kita semua yang masih sehat, yang masih segar dan masih bugar dan selalu semangat, yang insya Allah bisa memberikan kita keteduhan, bisa memberikan kita kesejukan, dan bisa memberikan kita inspirasi gitu ya, terutama dalam kajian-kajian seputar Islami, telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah tadi selalu semangat tadi. Allahu Akbar, luar biasa. Kita akan mencoba membahas sedekah Ramadan sebagai apa, pembawa rahmat tadi ya. Iya. Silakan langsung aja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang kita rasakan. Karena itu syukur jawaban yang terbaik dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah tambah nikmat kepada kalian. Nah, seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini misinya sebetulnya kemanusiaan. Ya. Ketika kita merasakan lapar siang hari, terjemahkan, begitulah lapar orang yang tidak punya. Diharapkan dari situlah muncul kedermawanan. Nah, ketika dermawan muncul, saat itulah kita memiliki jiwa kesolehan sosial. Kalau kesalahan ritual, semuanya tidak menyaksikan. Tapi bagaimana kesalahan ritual melahirkan kesolehan sosial. Dan saum itu sangat tepat kalau disebut syahrul riyadhah, bulan latihan. Kita merasakan lapar siang hari, terjemahkan begitu lapar orang yang tidak punya. Nah, karena itu khusus nih bulan Ramadan itu sedekahnya harus berlipat-lipat, ditaikkan volumenya. Ada sebuah riwayat nih, sedekah yang terbaik Ramadan itu satu, ngasih makan kepada yang berbuka ya, kepada yang saum. Sayyidina Ibnu Abbas pernah duhur ada, antara duhur asar pergi. Pas maghrib ada, antara maghrib isya tidak ada. Nah, pas sholat isya ada. Terus semalaman nggak ada juga. Subuh ada lagi, antara subuh dan duhur nggak ada. Kata Nabi, kemana Ibnu Abbas? Tolong cari katanya. Akhirnya sepakat mencari. Ternyata beliau itu sedang keliling ke kampung-kampung ya, menyantuni yatim, miskin, duafa. Sampai begitu gembiranya yatim miskin duafa itu, sampai sengaja giliran mencium tangan Ibnu Abbas sebagai tanda terima kasih. Ya Rasulullah, Ibnu Abbas tidak itikaf karena beliau sedang menyantuni yatim miskin dan duafa. Dia sedang bersedekah ke yatim miskin dan duafa. Dan kelihatan orang-orang kampung itu mencium tangan Ibnu Abbas bergiliran sebagai tanda terima kasih. Mendengar apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah di penghujung bulan Ramadan, nilainya lebih dari 2 tahun itikaf di masjid. Ternyata bersedekah yang membantu yatim miskin duafa itu lebih dari 2 tahun itikaf di masjid. Masya Allah. Itu lebih dari tahajud, lebih dari sholat duha, lebih dari khatam Quran. Kenapa? Karena mereka satu, berterima kasih. Antum tunsaruna bi du'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Jadi sekali terima kasih kepada mereka. Yang kedua, kata Nabi, sedekah itu ternyata yang akan meringankan dicabut ruh. Allahu Akbar. Jadi ketika kita wafat, kan katanya ruh itu kalau orang tidak baik seperti nyabut kain yang ngait ke duri ya. Jadi powerdur gitu. Kalau orang yang baik itu dicabut ruhnya itu kain nyabut rambut dari tepung. Allahu Akbar. Dia sangat tidak terasa sakit, tidak terasa sakit. Allahu Akbar. Yang ketiga, katanya sedekah itu ternyata menerangi dalam kubur. Makanya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, setiap orang yang meninggal itu mengeluh kepada Allah. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja ke dunia. Fa asadaq, ingin bersedekah. Jadi ternyata karena orang sudah mengalami akibat sedekah itu terang di alam kubur, dia ingin hidup lagi, ingin bersedekah. Bukan ingin umroh, bukan ingin haji ya. Kamu poligami bentuknya. Hidupkan aku sebentar, Pak Asadak, ingin bersedekah. Nah, kata Ibnu Abbas, sedekah itu bisa menerangi dalam kubur. Jadi ketika lihat yang wafat, dia sendiri sempit, gelap, sebetulnya bagi yang banyak bersedekah, dia terasa terang.
terasa nikmat. Terbukti orang yang meninggal itu minta hidup lagi karena ingin bersedekah. Kapan sedekah yang terbaik itu? Terutama di penghujung bulan Ramadan. Nah, berikutnya ada keterangan yang lain, sedekah itu juga bisa miftahu jannah, ya, apa sih, kuncinya surga. Nah, begitu sering bersedekah dibukanya dengan sedekah. Belum lagi dilul mukmin yaumal qiyamah sedekatih. Setiap mukmin itu di hari kiamat akan dinaungi dengan sedekahnya. Allahu Akbar. Jadi saat orang lain kepanasan, di saat orang lain sengsara, dia dilindungi oleh sedekahnya. Berarti sedekah hakikatnya untuk siapa? Untuk kita. Hal jazawul ihsan ilal ihsan. Kalau kita niatnya baik, pasti ujungnya baik. Nah, karena itu bulan Ramadan, bulan bersedekah. Dengan Ramadan kita sedekah, sehingga Ramadan misinya adalah kemanusiaan. Diharapkan bukan hanya menaungi di alam kubur, katanya ketika kita meninggal dunia kan terputus amalnya. Sakit terputus, dia terputus, semua terputus. Ila min salasin, kecuali 3. Salah satunya sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Jadi mengalir itu. Jadi jariah itu mengalir. Boleh jadi orang yang sudah tidak ada, karena kebaikannya dia akan merasakan nikmat dalam kubur karena sedekahnya dinikmati oleh orang lain. Mungkin sedekah jalan, sedekah masjid, sedekah sekolah, apa guru-guru sedekah dengan ilmu. Berapa anak yang cerdas gara-gara guru, kan? Berapa siswa yang cerdas yang tertolong yang tidak jadi tahu gara-gara guru. Selama ilmu yang mengalir itu, selama sedekah yang mengalir itu dirasakan nikmat oleh orang berikutnya, maka penghuni kubur itu akan bahagia. Itu jariyatin, itu ngalir terus ngalir. Boleh jadi orangnya sudah tidak ada, tapi oleh generasi berikutnya dinikmati. Makanya pernah Harun Ar-Rasyid itu kan berjalan. Ada kakek-kakek ya yang sedang nanam kelapa. Kakek nggak mungkin kemakan sama kakek. Udah tua, mungkin kakek mungkin setengah canda ya. Besok lusa meninggal. Nanti kelapanya tidak kemakan oleh kakek. Kata si kakek, betapa banyak makanan yang kita makan, buah-buahan yang kita makan, karena yang nanamnya orang tua dahulu. Bahkan sudah meninggal dunia. Masya Allah. Jawaban demikian Harun Ar-Rasyid itu merenung gini ya. Bagus banget jawabannya, katanya. Mengapa? Kasih 100 dinar. Dikasihkan ke si kakek itu. Kata si kakek, tuh kata siapa, katanya, tidak termakan oleh saya. Baru nanam aja kan udah dapat 100 dinar. Masya Allah. Karena salut, terus dikasih. Ujungnya habis tuh uangnya. Tuh coba, katanya, baru saja saya nanam, sudah berapa uang yang masuk dari saya. Jadi jangan merasa nanam itu untuk diri kita. Makanya pernah ada satu jamaah ya, yang sengaja kalau tunggu padi itu yang sedang berbuah itu, dia kasih waktu dari jam 6 sampai jam setengah 6. Bila di luar yang dijaga oleh saya ada burung yang hinggap dan makan itu, saya berniat untuk bersedekah. Jadi karena ditunggu anaknya hinggap, ada yang tidak. Nah, sedekah itulah yang membuka rahmat Allah. Karena itu pernah Nabi itu ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini kalau duduk di sudut itu, dia bawa kantong kecil, sekali-kali dia buka kantong itu isi makanan kecil. Salatnya selalu nyambung, duhur, asar ke maghrib. Satu saat Rasul lihat kok tempat duduknya diisi orang lain. Kemana, katanya Sya'ban? Oh, tidak ada ya Rasul, udah berapa hari. Tahu nggak apa alasannya? Tidak tahu. Tahu nggak rumahnya di mana? Ya, saya tahu rumahnya. Habis sholat pada ke sana. Rupanya datang ke sana lagi pada nangis istri dan anaknya. Sya'ban baru saja wafat. Allahu Akbar, Masya Allah. Rupanya tidak datang ke masjid karena sakit. Nah, ujungnya kata istrinya, saya tidak khawatir dengan wafatnya suami saya. Yang saya khawatirkan ini, katanya, anak-anaknya. Bisa nggak saya membimbingnya seperti almarhum membimbing anak ini? Yang kedua, ya Rasulullah, katanya, Sya'ban itu menjerit sebelum meninggal itu. Kenapa tidak yang bagus? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih jauh? Rasul berdiri, tahukah apa yang terjadi dengan Sya'ban? Tidak tahu ya Rasulullah, hanya engkau yang tahu. Nah, Sya'ban itu kalau pakai baju baru, selalu pakai sholat. Beli baju baru pakai sholat. Nah, satu saat sudah pakai baju yang bagus, keluar dari rumah, dingin. Medina itu kan luar biasa itu. 3-4 derajat. Dingin, hanya balik lagi dirangkap dengan yang jelek. Masih dingin lagi, dirangkap dengan yang lebih jelek. Baru terasa hangat. Sampai ke Nabawi, ada yang sedang menggigil kedinginan,
baju yang jelek itu dikasihkan ke orang itu. Sampai orang itu menikmati hangatnya baju itu. Coba lihat, siapa yang memberikan pakaian kepada yang kedinginan, dia akan merasakan sejuknya surga. Allahu Akbar. Rupanya pas sakaratul maut itu sudah terbayang surga begitu indah dan sejuk. Makanya Sa'ban mengeluh, kenapa yang diberikan tidak yang lebih bagus. Allahu Akbar. Nah, jadi seluruh aktivitas di dunia ini akan dirasakan dari akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, kebiasaan Sa'ban itu adalah berjalan ke masjid. Dan berjalannya itu cukup jauh itu ya, perjalanan 6 jam ya kurang lebih. Kalau 6 jam itu sekitar ya 2 jam itu sekitar 6 kiloan. Nah, ada hadis kullu khutwatin tamshi ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid itu sedekah. As-sadaqah miftahu jannah. Sedekah itu kuncinya surga. Insyaallah. Rupanya pas sakaratul maut sudah terbayang, surga sudah melompong sudah. Nah, makanya Sa'ban menjerit, kenapa rumahku tidak lebih jauh? Karena dengan jauhnya dari rumah ke masjid kan jalan tambah jauh. Makin banyak langkah, makin banyak dosa berguguran. Yang terakhir ketika berbuka, karena beliau itu sering saum Senin Kamis, pas buka ada yang minta-minta, dibagi 2, setengah untuk yang minta-minta, setengah untuk dia. Ada hadis yang mengatakan siapa yang berikan makanan kepada yang kelaparan, maka tutfil khati'ah, dosa-dosanya dibersihkan. Jadi, seluruh dosa yang beliau lakukan itu bersih, hilang semuanya. Makanya Sa'ban menjerit, kenapa tidak semua dikasihkan? Allahu Akbar. Seandainya aku tahu sedekah kepada anak ke orang miskin itu bisa menghapuskan dosaku, kenapa tidak semua aku berikan kepadanya? Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Bila orang meninggal dunia akan menjerit, Rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asadaq. Hidupkan aku sebentar saja, ingin bersedekah. Nah, gitu Pak Guru. Makanya penting sedekah di bulan Ramadan untuk apa? Membuka rahmat dan kasih sayang Allah. Okay. Kan kadang kita gini tadi ya. Tadi yang tentang kisah Sa'ban itu tadi ada keraguan yang kenapa kita tidak banyak yang lain-lain atau tidak ini karena cuman kan kadang-kadang ketika dalam perjalanan atau dalam pas begitu itu suka ada istilah wah ini kebutuhan ini belum ini yang lain-lain. Itu gimana tadi cara mengatasi itu biar kita tuh bisa, tapi nanti kita akan lanjut kita ya. Sekaligus juga nanti kita akan mencoba mengupas polemik yang sedang viral tentang ustadz tertentu, tapi kita tidak mencoba untuk menjelekan atau yang lain-lain, hanya kira-kira yang tepat formula atau kisah yang ini seperti apa kita tadi. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa sekali ini kisah Sa'ban itu identik dengan sedekah, tapi nanti juga kita akan coba bahas lagi setelah lihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut kembali di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi insya Allah. Kita akan coba lagi membahas tema sedekah di bulan Ramadan pembawa rahmat. Tadi kita sempat singgung ke Ustadz tentang kisah Sa'ban itu, betapa dahsyatnya sedekah ini tadi. Cuman ada beberapa hal yang akhir-akhir ini polemik di media massa kita, dan ada Ustadz tertentu yang agak dalam banyak tanda kutip sehingga para netizen atau yang lain-lain juga jadi kontraproduktif tentang itu. Ini gimana tadi coba cara ini? Ya, jadi sedekah ini kan sedekah tuh sidik ya. Sidik tuh benar. Jadi caranya harus benar. Hartanya harus benar, sasarannya harus benar. Makanya tidak boleh mengatasnamakan sedekah. Allahu Akbar. Nah, itu yang paling parah tuh mengatasnamakan sedekah. Padahal untuk kepentingan pribadi ini salah. Masya Allah. Mengatasnamakan anak yatim, mengatasnamakan panti asuhan, mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan Allah lagi. Allahu Akbar. Sehingga orang itu nggak bisa berkutik ketika ini Allah yang minta. Allahu Akbar. Padahal itu kepentingan pribadi, itu nggak boleh. Itu tipis tadi ya? Tipis sekali. Luar biasa ya. Jadi mengatasnamakan Allah atau atas nama Allah. Allahu Akbar. Makanya bismillah itu atas nama Allah, bukan mengatasnamakan Allah. Allahu Akbar. Orang yang bersumpah demi Allah, saya berjanji, itu mengatasnamakan Allah. Kalau dia pas jadi pejabat baik, ya itu atas nama Allah. Kalau tidak baik, malah memadamkan cahaya Allah, itu mengatasnamakan Allah. Itu bahaya. Nah, aturan pertama karena sidik, ya sedekah itu sidik benar. Baru benar sedekah itu
dalam bentuk wala taj'al yadaka maglula ila unukik, jangan kau sembunyikan hartamu di pundakmu. Nah, terlalu kikir maksudnya. Oke. Wala tabsut hakulal basti, dan jangan kau ulurkan sampai habis. Artinya benar-benar total sampai kita sampai nyaris tidak punya buat besok yang lain-lain. Nggak boleh itu. Bukan sedekah sampai melupakan kebutuhan pokok. Oke. Bukan sedekah yang melupakan anak terlantar. Bukan sedekah yang menyebabkan istri terlantar. Jadi terlalu besar tidak, terlalu kecil tidak. Jadi sedekah itu betul di luar kebutuhan pokok. Oke. Nah, karena itu sidi kedua, jadi bukan sedekah yang menyebabkan orang itu sengsara. Saya pernah kedatangi orang, Ustaz ini gimana katanya? Apa Bu? Saya bilang, ini saya dengar Ustaz katanya punya rumah sedekahkan, nanti juga datang. Saya ngikutin, sedekahkan, dia kontrak. Itu salah. Makanya makomnya harus jelas ini ya. Kalau kita bicara di tempat orang-orang yang tidak punya, bukan sedekah, tapi bagaimana supaya mempertahankan hidup dengan bekerja yang baik. Itu penting. Ya. Yang kedua, sidik, yang nerima pun harus orang sidik, orang yang benar, orang yang jujur. Kalau ada indikasi bohong, jangan sedekah ke dia, jangan ditipkan sama dia. Masih banyak lembaga Islam yang lebih amanah, yang kredibelnya juga diakui oleh beberapa orang ya. Nah, ini kalau sudah ada indikasi ini nggak benar, ada penyelewengan, pindah saja. Dan itu tidak termasuk durhaka. Karena atruku ilallah ka'adadi anfasil halki. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Masya Allah. Pokoknya ini zakat namanya. Zakat itu kan tazkiyah, bersih suci. Zakat itu satu beasiswa, mengkadar ustadz yang baru. Oke. Kalau zakat sering udah puluhan tahun, sekian triliun, sekian miliar, tapi kenapa ustadz-ustadz yang baru tidak muncul? Kemudian ada yang salah. Nah, untuk ini caranya benar, tempatnya pun harus benar. Tidak boleh menimbulkan kerusuhan. Saya pernah lihat sedekah itu di awurkan itu ya. Itu yang keinjak, yang itu. Sebenarnya bagusnya di antri. Apalagi anak yatim kan, dikasih dielus kepalanya. Sebanyak rambut yang dielus kalikan 10, sebanyak itulah ampunan Allah ngalir. Allahu Akbar. Ini disawerkan yang menyebabkan ribut, anu kuat-kuat, kengeng ageng anu tanagi tekiat makan katincang, jabat bebenangan, jabat awak rusak gitu kan. Nah, tidak membabi buta. Karena tidak membabi buta, maka perlu pertimbangan. Pokoknya nih, mungkin masjid nih yang lain kok 1 juta. Kalau saya 1 juta nih anak nggak bisa makan. Tapi kalau 500.000 aman. Ternyata 500.000 untuk si A, ini anak tidak makan. Habisnya 200. Nah, 200.000 ternyata ini bisa mengganggu kebutuhan SPP anak sekolah. Habis 100. Ternyata tidak cukup, jangan sedekah. Nah, menerima sedekah. Begitu. Jadi bukan sedekah yang baik yang membabi buta, yang mengatasnamakan sedekah. Padahal dia penipu. Ini hati-hati. Tipis bedanya ya, tipis bedanya ya. Masya Allah. Makanya apalagi kalau sudah bohong ya ini. Saya didikan ini, berarti nggak ada. Itu bahaya. Bahaya itu. Karena dalam Islam itu katanya ya, kalau dia mengatasnamakan sedekah pada untuk kepentingan yang lain, itu merampok harta Allah. Allahu Akbar. Sedekah itu untuk Allah sedekah itu. Kalau salah gunakan, berarti dia mengambil hak Allah. Dan itu ada orang yang secara dingin mudah sekali membawa-bawakan atas nama Allah tadi ya. Makanya kan gini katanya tadi, makin kesini tuh orang tuh kalau makin pura-pura kaya itu agak susah kan tadinya. Pura-pura pintar juga termasuk agak susah. Tetapi kalau pura-pura religius, makin kesini tuh orang tinggal jenggot dipanjangin, pakai baju ini yang lain-lain. Kemudian update di media sosial juga sering konten kajian agama. Itu juga bisa juga jadi orang jadi agak menyangka wah ini alim lah. Itu tadi. Jadi hati-hati jangan dengan casing ya. Saya kedatangan orang nih. Baik banget. Ternyata setelah lama bergaul dia ketipu. Rupanya baiknya namanya ismun. Ismun itu berbuat baik untuk maksud kejahatan yang lebih besar. Allahu Akbar. Itu bahaya. Jadi kebaikan itu hanya topeng saja. Sebenarnya aslinya bukan itu. Nah, untuk mengetahui apakah dia topeng atau baiknya tulus, itu tahajud. Salat tahajud itu yang disebut basiroh ya. Basiroh itu penglihatan batin yang bisa melihat ini kayaknya pura-pura nih. Allahu Akbar. Dan ternyata benar pura-pura. Dan itu
dengan mata batin orang yang mendawamkan sering tahajud itu kayak otomatis saja tadi. Otomatis. Allahu Akbar. Namanya basirah, ya penglihatan batin. Dia nggak ke Jakarta, tapi dia cerita Jakarta. Allahu Akbar. Dia nggak pernah ke Bandung, tapi bisa cerita Bandung. Itu namanya basirah, dan hanya diberikan pada orang-orang yang rutin sholat tahajud. Saya kalau ketemu orang tuh, oh ya rumahnya di sini, nanti bulan depan ke Kalimantan. Saya merenung terus ya, kalau nelpon Pak Agung udah tahu nih suaranya gini kan. Iya, betul. Udah muncul. Ya. Ini munculnya angka bukan nama, tapi kenal sama saya. Tahajud. Saya tanya, tahajudnya 40 tahun Pak nggak putus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Ibnu Sirin itu ulama besar Akbar, yang mewajibkan dirinya salat tahajud. Karena kalau sudah tahu keutamaan tahajud, dia akan menangis meraung-raung kalau terlambat tahajud. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena kita sekarang ini lagi sulit ya, butuh energi Masya Allah, ilahi. Masya Allah. Begitu, bagus ya. Aduh, keren banget ini pemirsa di rumah ini, menggetarkan kita semua ya. Tad, ini kita langsung aja tadi karena banyak sekali ada yang menanyakan tadi di balik tadi apa tahajud di 726 tadi ini tadi apa kaifiah tentang pembayaran zakat tadi makin kesini tuh kan biar juga tidak konflik yang lain-lain, gimana tadi? Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setahun sekali di setiap Ramadan. Fitrah itu suci, jadi zakat fitrah itu menyucikan diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dan hitung per orang. Berapa besarnya? 2,5 kilogram makanan pokok. Jadi kalau beras ya 2,5 kilogram beras. Kalau dengan uang seharga beras yang dimakan. Jadi Pak Agung berasnya 2,5 kilo itu kalau sebutlah 30.000 ya. Saya kok berasnya bukan 32.000, maka beda saya dengan Pak Agung. Jadi nggak bisa diratakan semua karena yang dimakan tuh pasti berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan kan. Nah, jangan sampai pas makan beras yang mahal, pas zakat fitrah harga raskin, itu yang salah. Allahu Akbar. Itu merampok orang yang tidak punya. Terlepas secara ininya secara de jure-nya tuh ya beras juga, tetapi beras juga. Hanya tidak ini aja tadi, hanya tidak pas saja ya. Tidak pas saja. Makanya yang paling aman tuh beras memang. Karena apa yang kita makan itu yang kita serahkan. Nah, yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu setiap pendapatan 84 gram emas keluarkan. 2,5 sampai 20. Jadi sebetulnya boleh zakat 3%, 4% boleh. Nanti kita kena kikir ngambil yang paling kecil 2,5%. Jangan terlalu dilepas lah gitu tadi. Iya, udah gede ting gitu ya. Apalagi kalau memang punya harta berlebih ya tadi. Karena juga harta yang berlebih dalam artian sedekah 1 juta dengan dia banyak uang tentu beda dengan orang yang sedekah 1 juta dengan hidup yang pas-pasan tadi. Beda. Makanya hadis ini ya, hassinu amwalakum bizakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Ini jadi dasar bahwa zakat itu membentengi kebangkrutan, membentengi kemelaratan, membentengi kemiskinan. Jadi kalau yang miskin banyak, tasigana, maloba numapu zakat tidak zakat. Allahu Akbar. Itu tuh pasti tuh, hassinu amwalakum bizakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Atau juga itu juga bisa juga saja, mungkin juga kita semua yang telah yang sempat ikut reuni, yang lain-lain, kan kita juga mungkin kita menyangka ada yang teman seangkatan misalkan yang dulunya kaya raya atau yang lain-lain, makin kesini ternyata ya kehidupan ada berubah, entah itu yang lain-lain, bisa jadi juga ada yang kayak gitu juga. Karena kalau dia bangkrut umpamanya, itu yurusul faqra, mewariskan kemelaratan. Jadi bisa jadi ayah ibunya tidak zakat, yang harusnya anak dapat warisan ABC gitu ya, karena tidak zakat jadi tinggal C. Tidak zakat lagi tinggal C, D. Nanti lama-lama habis. Karena dia tidak mengeluarkan zakat. Makanya zakat itu tazkiyah, bersih, subur, suci. Salah satu makna zakat adalah subur. Itu berkembang terus. Makanya ketika saya mendatangi orang yang sering ngasih uang ke Jumat Berkah ya, teman-teman dari Padang itu cerita, saya siapkan 10 ustaz. Saya udah niat kalau 10 restoran saya bangkrut, saya akan kurangi 5. Tambah bangkrut 1. Nanti lama-lama saya hilangkan Jumat Berkah. Tapi ternyata 10 tambah banyak. 20 tambah banyak. Sekarang 2.000 porsi. Setiap Jumat itu. Karena itu subur itu.
Di luar dugaan, buka cabang tempat ini, buka cabang tempat ini. Itu yang dalam hadis dijamin orang yang zakat tuh tidak akan miskin. Emang ajaib lah ini tadi. Oh, ajaib. Luar biasa. Iya. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi tadi. Iya. Baik pemirsa di rumah, ini semakin menarik ya. Tentu juga kita akan semakin fresh ya mendengar kisah-kisah ini. Nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Dan juga tak lupa kami ingatkan bahwa pemirsa di rumah masih bisa link interaktif ke nomor kami di 0227214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Kita lanjut lagi Tad. Ini tadi dari 397 Tad. Ini tata cara itikaf tadi, karena beberapa mazhab itu tadi hampir semua, mungkin juga kecuali mazhab Hanafi atau apa tadi ya, yang agak sedikit melonggarkan itu tadi tentang itikaf itu tadi. Hampir semua tuh harus agak total katanya tadi. Ini gimana coba tadi? Ya gini, zaman Nabi SAW itu Ramadan itu libur. Oke. Karena Ramadan libur, situasinya beda ya? Beda situasinya. Jadi seharian, semalaman, bahkan ada yang nggak pulang 1 minggu, ya wajar. Karena tidak mengganggu pekerjaan. Masya Allah. Makanya kapan itikaf itu, berapa lama itikaf itu, minimal 50 ayat baca Quran. Minimal ya? Minimal. Itu maksimalnya tidak terbatas. Ya, ya. Jadi maunya 1 jam ada waktu baca Quran. Itu itikaf. Jadi keliru kalau itikaf itu mengganggu pekerjaan pokok. Mengganggu sebagai pegawai, mengganggu sebagai olahragawan. Tetap al-asriyah, mengatur waktu sedemikian rupa. Nah, karena 50 ayat baca Quran, berarti waktunya 24 jam. Saya waktu pada subuh silahkan. Mau pada asar silahkan. Yang penting sempatkan dalam 24 jam itu 1 jam hanya untuk Allah. Artinya tadi memang ada pengecualian karena tentu beda zaman Rasul atau karena bisa memerintah dan artian juga bisa bulan Ramadan itu total bulan ibadah gitu tadi. Jadi aktivitas keduniaan juga ditiadakan. Tapi dengan kondisi keindonesiaan kita, tentu juga harus bisa gini tadi ya, tidak artinya hukum itu juga tidak bisa langsung jadi agak kaku tadi. Ya, jadi lentur lah. Ada waktu pada Isya, ada waktu 2 jam. Nanti 2 jam ini pokoknya 2 jam itu berarti 120 menit ya. 2 jam. 1 jam bagi 10, berarti 6 permintaan. Kalau dengan doa ya. Nah, nanti 1 jam kedua 60 menit juga bisa minta 6, jadi setiap permintaan 10 menit. Nah, sebutlah 10 menit pertama minta ampuni dosa dengan istighfar, dengan tasbih, dengan tahlil. 10 menit kedua doakan orang tua. 10 menit ketiga doakan rumah tangga. 10 menit keempat mendoakan anak. Boleh. Itu namanya al-asriyah, memanage waktu sehingga efektif. Dalam waktu singkat semua kebutuhan tersampaikan kepada Allah. Atau umpamanya kita hanya ada waktu ya 1 ini istimewa banget nih. Udah, selama itikaf hanya minta 1 saja. Karena menggali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Nah, jadi itu karena itikaf itu 1 berdoa. Kedua berzikir, ketiga ibadah, keempat beristighfar. Itu 4 tujuan itikaf itu. Ada keterangan yang lain mujadalah, diskusi tentang ayat-ayat Al-Quran, diskusi tentang sejarah Nabi, enggak lah itu. Yang penting isi dengan hal yang baik. Namanya mujadalah, diskusi yang awalnya baik dan berakhir dengan baik. Kalau isi diskusinya debat kusir, sudah sering menjelekkan, tinggalkan. Oke, kita itu setelah dari itikaf, ini ada lagi tadi tentang, nah ini tadi banyak orang yang tentang mencegat Lailatul Qadar tadi. Emang harus dicegat atau harus ditunggu? Terus kemudian apa dampaknya dan apa yang mesti kenapa kita sampai menginginkan Lailatul Qadar? Banyak orang yang bertanya apakah juga kan tidak langsung kaya kita, tidak langsung yang lain-lain tadi. Gimana tadi? Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 5 malam dalam hidup beliau ya. 1 malam Jumat, 2 malam Idul Fitri, 3 malam Idul Adha, 4 malam Jumat, kelima malam Lailatul Qadar. Nah, saya ulang ya. Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat,
Lailatul Qadar, kelima malam nisfu Sya'ban. Nah itu lupa ya. Jadi Rasul menantikan. Nah, kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Terus kapan, dengan cara apa Lailatul Qadar didapat? Nah, Lailatul Qadar itu akan turun karena aktivitas kebaikan yang ada di bumi itu. Sehingga tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena banyak kebaikan di muka bumi, malaikat itu turun semuanya mendoakan. Kenapa? Tabsutulahul malaikat ajnihata haridun bima yatub. Malaikat akan menaungi dengan sayapnya karena sangat senang dengan aktivitas mereka. Jadi kalau 10 bulan Ramadan malah banyak dosa dan maksiat, malaikat balik deui. Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, makanya belum lagi pepetasan, ruas, ya. Artinya itu jangan diidentikan dengan kekayaan tadi. Jangan diidentikan. Jadi Lailatul Qadar itu harus dipancing dengan kebaikan kita. Makanya jadikan Lailatul Qadar itu Lailatul Quran, malam Al-Quran. Bisa bimakna Al-Quran membaca, bisa bimakna khatam, bahkan khatamnya para sahabat berlomba paling banyak siapa gitu kan. Sayyidina Utsman tuh pernah sholat witir itu 1 rakaat dari Al-Fatihah dibaca semua sampai An-Nas, berarti setengah 4 subuh ya. Itu para sahabat itu ya. Jadi kalau di mana Jawa Timur itu semalam 8 jam ya tarawihnya itu sampai 4 imam kan di situ, dan memang begitu, harusnya begitu. Karena orang yang ingin dapat Lailatul Qadar itu dia menjadikan bagaimana supaya malam itu sibuk dengan Al-Quran. Nah, khatam. Nah, Imam Syafi'i itu waktu beliau ingin didoakan datang ke Sayyidah Nafisah, didahulukan ya. Karena Sayyidah Nafisah ini sempat mengkhatamkan Quran 4.000 kali. Allahu Akbar. 7 kali haji zaman itu ya, kebayang gitu. Allahu Akbar. Nah, sampai ada keterangan katanya beliau itu meninggal ketika baca Quran. Itu cucunya Sayyidina Ali, buyutnya Rasulullah SAW. Lah tampolana kayak gitu matunya orang teh. Khusus saja mau baca Al-Waqiah, baca Ar-Rahman, baca ada sebagainya lah. Yang jelas Lailatul Qadar itu akan diberikan kepada orang yang memaksimalkan kebaikan pada 10 hari bulan Ramadan. Gitu. Jadi jangan sampai lu ingin Lailatul Qadar tapi malah disiapkan hal-hal yang lain. Balanya dihulakeun. Walaupun penting itu juga ya. Jadi bukan Lailatul Qadar, jadi Lailatul Qadar. Nah, Allahu Akbar, masyaallah. Qadar mah hese. Dan ini ada pertanyaan dari teman saya tadi. Ada pertanyaan titipan. Kenapa katanya tadi kan di ayat Quran itu yang tentang saum itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba ala musyam tadi ya. Tetapi dalam niat itu saum tan. Nawa itu saum godim. Apa bedanya katanya siam dengan saum tan? Ya kalau berdiri sendiri ya saum. Oke. Nah, itu siam, saum itu sama, itu akar katanya sama di situ. Jadi nawa itu somagodin, an ada i gitu kan ya. Iya, iya. Antara siam dan saum itu kata dasarnya sama, itu yang lebih ahli bahasa biasanya. Siam saum gitu kan. Soma ya kesananya itu ada akar kata soma ya sumu dan seterusnya. Itu dibahas oleh ahli bahasa ya. Apa bedanya? Nah, nanti ada predikat, ada objek, ada apa lagi? Subjek, objek gitu ya, kayak gitu. Jadi emang itu ada ininya tertentu sebenarnya, emang agak mesti agak detail itu. Betul. Oke, kita lanjut lagi Tan. Ini tadi di 241 Tan. Ini kenapa saya tuh selalu teringat sekali, selalu ingat dosa mulu katanya Tan. Apakah ini juga ya tentu selama itu tidak mengganggu pekerjaan yang lain-lain, malah juga ya bagus sih atau gimana sih? Jadi gini. Satu, dosa jangan dilamun ini. Oke. Tapi itu ditindaklanjuti dengan kebaikan. Tetap ingat dosa, segera berbuat baik. Nah, nanti kalau dilamun tapi tidak ditobatan, biasanya tambah parah. Ya. Oke. Malah larut nggak jelas tadi. Iya, jangan-jangan Allah mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kau punya dosa nih. Karena dosa itu mayah jubuka nih rezeki. Tiba-tiba kok rezeki nggak ada. Ini akibat dosa kita. Mayah jubuka nih doa, menghalangi doa. Mayah jubuka anil azmi, menghalangi rencana manusia. Mayah jubuka anillah, sesuatu yang menghalangi Allah. Makanya ketika kita berbuat dosa, jangan diingat tapi ditobatkan. Segera tobat. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Karena setiap anak Adam, kata Nabi, pasti punya dosa. Setiap manusia pasti punya dosa. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah
Orang begitu ingat dosa langsung fastaghfiru li dzunubihim, dia beristighfar karena dosa-dosanya. Dan tentu ada upaya buat memperbaiki itu dengan amalan-amalan itu tadi. Amal-amal baik. Karena nanti begitu di akhirat catatan dosa bisa bersih. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Setiap kebaikan akan mentipek segala dosa. Tipek oleh tahajud, tipek oleh sedekah, tipek baca Quran, tipek dengan i'tikaf, tipek dengan talabul ilmi. Orang yang tobat itu akan sibuk meningkatkan kebaikannya dan tidak ada waktu untuk punten jelekin orang, nggak ada waktu. Dia sibuk dengan meningkatkan kebaikannya dan itulah hakikat tobat. Sebetulnya gitu. Oke, ini luar biasa ini tuh. Tad, ada lagi Tad, ini ada pertanyaan dari netizen juga nih Tad. Gimana caranya Tad, katanya kita tuh harus menyikapi gitu jadinya orang-orang yang kan ada gini katanya tadi, yang umum itu kan kita menghormati orang yang berpuasa, tetapi juga makin kesini tuh ada justru orang yang berpuasa mesti menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini gimana Tad, coba Tad? Kadang-kadang padanan makin kesini tuh makin tuh suka dibulak-balik dalam tadan. Jadi gini, satu dari 41 nama Ramadan Syahrul Mudaroh ya, bulan toleransi. Oke. Nah, dan toleransi itu saling. Yang saum menghormati yang tidak saum, yang tidak saum menghormati yang saum. Bila terjadi toleransi saling menghormati, itu yang disebut dengan bahwa mukminun haqqo, dia itu mukmin sejati. Makanya bulan Ramadan tidak identik warung tutup. Nah, karena pasti ada yang tidak saum. Ya. Dia makan itu, jangan seuzon dulu, jangan yang di perjalanan gitu kan ya. Udah bikin 1000 alasan supaya baik sangka kepada manusia. Atau juga memang juga bukan muslim juga tadi. Ya, atau dia non muslim. Ya. Kayak kemarin saya itu di Antap, ada ancaman di depan situ. Banyak makan segala macam, potongannya non muslim, nggak ada masalah. Ya. Jangan sampai ada apa ya yang sweeping. Dan tentunya juga kita juga tingkatan beragamanya sudah mesti agak lewat. Masa sih ngelihat orang makan juga kita mesti jadi tergoda gitu tadi. Jadi jadi orang lain level lah. Nah, itu maksudnya gitu tadi. Allah kita kuno tuang. Nah, itu Allah gitu ya. Tapi juga memang kalau ada beberapa aktivitas ya tentu yang ya di luar ini, dalam artian juga sampai memerangi dalam tanda kutip, ya tentu ini gimana tadi, dibolehkan atau tidak, atau secara etik atau secara ya tentu jadi debatable lah tadi. Tapi gimana tadi yang pas kira-kira? Ila sabil rabbika bil hikmah. Ya. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan lemah lembut. Itu pasti pertama lemah lembut. Allahu Akbar. Saya yakin dengan lemah lembut itu bisa kok. Nah, itu jangan dilupakan tadi. Ya, jangan lupakan. Ya. Faktor lemah lembut itu tadi. Itu faktor pertama, itu pertama sekali. Bahkan ada orang yang nggak ceramah, nggak ngajak, tapi ngasih contoh. Itu. Saya lihat orang yang sering ngasih contoh itu nggak banyak bicara. Makanya ada ustadz ngelak, ada ustadz ngelok ya. Yang ngelak tuh ceramah sana sini, itu belum tentu Allah Akbar, Masya Allah. Tapi ada ustadz ngelok di pesantren aja, mereka santri pada datang. Itu yang membentuk karakter. Karena jumlah pertemuannya kan lebih banyak. Allah Akbar. Kalau ceramah itu hanya satu sop, mungkin sop pertama, nanti kedua ketiganya orang lain. Nah, makanya ketika kita mengajak ya, tidak boleh memukul tapi merangkul. Tidak boleh menghardik tapi mendidik. Tidak boleh mengejek tapi harus mengajak. Dan itu ternyata dengan mengajak pun kaulan karimah, kata-kata yang memuliakan. Dan itu rata-rata kalau lihat perjalanan Nabi, ketika diserang baru melawan. Gak pernah nyerang duluan. Artinya memang ya seninya memang mesti gitu tadi. Emang mesti gitu tadi seninya. Bahkan konon kabarnya kalau kita ini objek dakwah ini sungai deras ya. Tidak boleh nabrak gitu. Tapi harus ikut arus. Tapi dalam rangka nyebrang kan? Gimana supaya air tidak keruh tapi ikan dapat. Masya Allah. Itu dakwah itu. Ya. Tad, satu lagi Tad, ini Tad tentang tahrim tadi. Ini apa Tad, gimana Tad pengertian tahrim? Iya. Tahrim itu semacam dilalah ya, tanda ya. Ada kearifan lokal, tahrimnya itu 10 menit sebelum adzan. Oke. Kalau di kampung saya biasanya
jam 3 adzan awal, itu tahrim, mengingatkan. Kemudian ada yang diakhiri dengan salawat, tahrim juga. Kearifan lokal hasil musyawarah jadi kebiasaan, itu namanya ma'ruf, kebaikan yang jadi budaya. Karena banyak, walaupun di handphone ada jam, di rumah ada jam, tapi beda rasanya. Kemana ya si A kok biasanya bangunin, nggak ada. Karena ada saatnya orang itu lupa. Ada saatnya lupa. Kesiangan itu selalu ada. Ya, kesiangan itu selalu ada ya. Walaupun itu pakai alarm pinahkeun nya teu dipareman, teu diturut padahal manehna nunyian. Nah, itu tahrim namanya. Ada tahrim dengan ceramah singkat, ada tahrim dengan baca doa, ada tahrim dengan baca ayat, dibolehkan. Dengan catatan itu kearifan lokal, hasil musyawarah, hasil keputusan bersama. Dan jangan selalu diidentikan dengan bid'ah atau selalu ada dalil gitu deh. Jangan bid'ah, itu namanya kearifan lokal. Kalau kebaikan jadi budaya namanya ma'ruf. Kalau kejelekan jadi budaya namanya mungkar. Oke. Baik, pemirsa di rumah, ini hampir 1 jam kita bertemu ini. Saya pikir ini luar biasa sekali, kita bisa mendapatkan berbagai hikmah, berbagai ibroh ya. Mudah-mudahan kita juga semakin baik ya, semakin insya Allah semakin diberkahi segala sesuatunya. Dan ada konklusi tadi sekaligus juga doa. Pemirsa Bandung TV, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Berkah tidak berkah tergantung sedekah kita. Bulan Ramadan bulan magfirah, turun ampunan atau tidak tergantung sedekah kita. Bulan Ramadan bulan diijabah doa, diijabah atau tidak doa kita tergantung sedekah kita. Karena itu kesempatan baik menjelang penghujung bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah sehingga akan mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam bersedekah. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah bersedekah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita di penghujung bulan Ramadan, Lailatul Qadar, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat baik karena kita rindu yang namanya Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi wasallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hatunun telepon dan. Hatunun saja ini. Baik pemirsa di rumah, embun pagi telah berakhir. Insyaallah kalau ada umur, kalau ada waktu, Rabu depan kita bisa ketemu kembali. Punten banget. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak kealfaan, bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time